Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Rantepao. Pada malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Sibau Pasapan, dengan tema Melangkah dalam Bingkai, Kasih dan Pemeliharaan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita berjumpa kembali dalam Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan hati kita mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di malam hari ini Engkau mungkinkan kami boleh bersama-sama mengalami persekutuan dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Kami menyiapkan hati dan kehidupan kami Tuhan untuk Engkau sapa, untuk merenungkan firman-Mu, belajar daripadanya bagaimana kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Sebab itu ya Roh Kudus, kami mohon bimbing kami,
Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini, kami pahami dan kami boleh jadikan itu sebagai suluh dalam menapaki langkah kehidupan anugerah-Mu. Bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkannya dalam satu tema, melangkah dalam bingkai kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ada satu ungkapan yang mengatakan perjalanan 1000 langkah diawali dan ditentukan oleh langkah pertama. Pertanyaannya bagi kita, langkah pertama yang seperti apa yang mesti menjadi nyata? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak cukup gigih dalam berjuang. Ada orang yang mengeluh, kok saya gagal? Padahal saya sudah rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memberi persembahan bahkan perpuluhan, dan bahkan ikut ambil bagian dalam pelayanan. Apa yang salah? Bisa jadi ada orang yang bekerja karena tuntutan kebutuhan.
Ada yang bekerja untuk kelancaran pekerjaan dan pemenuhan segala keinginan, bahkan untuk memenuhi nafsunya. Ada orang mungkin rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah dan melayani, hanya agar supaya pekerjaan menjadi lancar. Sehingga ketika pekerjaan dan usaha macet, maka akan menyalahkan Tuhan dan mulai ngambek, tidak mau ikut dalam pelayanan dan beringsut-ingsut meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca malam ini kita akan belajar daripadanya. Kita akan perhatikan bagaimana Yosua memulai langkah pertamanya. Suatu langkah yang benar, yang punya dasar dan motivasi yang benar pula. Yang pertama, bahwa ia diingatkan oleh Tuhan untuk memegang teguh pilihan dan panggilan Tuhan atas hidupnya. Yang kedua ialah bahwa ia diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menguatkan dan meneguhkannya. Demikian juga ia senantiasa diingatkan untuk merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, memperkatakan Taurat Tuhan itu, dan itu akan membuatnya dapat bertindak dengan hati-hati. Ia pun diingatkan untuk dapat tahu dan sadar betul bahwa keberhasilan ternyata adalah tanggung jawab orang yang dipilih untuk mengolah rahmat dan janji Tuhan itu sendiri. Ia pun diingatkan supaya ia tidak kecut dan tawar hati dalam mengemban tanggung jawab yang berat dari Tuhan. Dan tidak heran kalau kemudian kepada Yosua ini ia diberkati oleh Tuhan, bahwa kalau ia dengan setia, ia dengan sungguh-sungguh melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan serentetan janjinya kepadanya menjadi nyata dalam hidupnya. Yang pertama ialah dikatakan bahwa setiap tempat yang diinjak olehnya, diinjak telapak kakinya, akan diberikan kepada Yosua. Yang kedua, bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidupnya. Dan yang ketiga, bahwa perjalanan Yosua akan berhasil dan akan beruntung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah langkah awal yang Yosua harus tempuh dalam mengemban amanah yang Tuhan berikan kepadanya menggantikan Musa. Keberhasilan dianugerahkan oleh Tuhan buat Yosua dan umat Israel. Mereka akan menikmati tanah perjanjian itu. Dan itu semua karena respon iman dan karya yang terus dijaga oleh Yosua agar seirama dengan panggilan Tuhan. Ada seorang bapak gereja, yaitu Agustinus, menasihatkan bahwa berdoalah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan bekerjalah sungguh-sungguh, seolah-olah itu semua adalah bergantung sepenuhnya kepadamu. Itulah doa yang siap menyambut kasih dan rahmat Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan penting berikutnya bagi kita ialah, apakah pekerjaan dan harapan saya, harapan saudara-saudara ada pada jalur yang sama dengan doa kita? Seorang yang sangat sukses, Albert Hubbard, mengatakan, orang yang sukses adalah mereka yang punya tujuan hidup yang mulia dan punya kegigihan untuk menggapainya. Mereka mencoba, bukan mengeluh. Mereka bekerja, bukan mangkir. Mereka bertanggung jawab dan bukan mengelak. Mereka mau menanggung beban
bukan berdiam diri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan itu diberikan kepada yang sudah jelas panggilan hidupnya sejak di langkah pertama. Sehingga kalau ia diberi keberhasilan dan kejayaan, ia tidak lupa diri atau jatuh dalam berbagai dosa yang malah mendukakan hati Tuhan. Misalnya dosa kesombongan, dosa ketamakan dan ketidakadilan, serta deretan dosa lainnya. Karena itu mari kita ingat bahwa tanah perjanjian itu adalah milik orang yang teguh hati dan setia mengelola berkat Allah hari demi hari. Saudara-saudaraku, marilah kita tapaki kehidupan anugerahnya dalam bingkai kasih dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Sehingga apa yang kita kerjakan dan harapkan searah dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami boleh baca, kami boleh renungkan. Kami belajar bersama-sama dari firman-Mu ini. Kiranya kami pun dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu, kami belajar untuk membawa kehidupan kami dalam kasih dan bingkai pemeliharaan kasih Tuhan sendiri. Ajar kami Tuhan, perlengkapi kami untuk menjalani hidup ini seturut dengan firman-Mu yang setiap saat kami boleh baca, yang setiap saat kami boleh dengar, yang setiap saat kami boleh renungkan.
Sehingga sebagaimana hamba-Mu Yosua, kiranya kami pun belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan dalam berbagai lini. Biarlah kami tetap dipakai oleh-Mu untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di mana Tuhan mau memakai kami menjadi alat-alat-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, bimbing kami semua untuk dapat memperlakukannya dengan baik. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rencana-rencana kami, dalam masa depan anak-anak kami. Tuhanlah yang menuntun dan memelihara kami semua. Ini doa kami Tuhan, kami bawa, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.